Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime. Kita ikuti dialog di paruh yang ketiga. Saya Doni De Keizer. Judi online dengan kawan dekatnya, prostitusi online, merupakan dua di antara jenis godaan yang bisa menjerat masyarakat. Tapi aneh bin ajaib, pemerintah malah berencana memberikan bantuan sosial kepada keluarga dari penjudi. Dalam perspektif pemerintah, keluarga yang miskin karena kepala keluarganya main judi harus disantuni oleh negara. Kok bisa ya pemirsa ya? Belakangan ceritanya berubah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kalau korban judi online tidak masuk dalam anggaran atau rencana pemerintah. Nah, ini yang akan kita bahas bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Yang pertama adalah pakar IT dan juga Ketua Umum Siberkreasi Doni Budi Utoyo. Dan kita juga terhubung melalui sambungan Zoom bersama psikolog anak, remaja, dan keluarga Novita Tanri. Mas Don, apa kabar? Sehat, Mas. Gimana rasanya Doni ketemu Doni? Iya, itulah kita. Kembar tapi beda urutannya. Iya, bedanya ciri khas nih. Benar. Calon presiden ya? Jangan dong, Oke. ribut nanti, pusing. Kita sapa Mbak Novita. Hai Mbak Novita, apa kabar? Selamat malam, duo Mas Doni. Hai, terima kasih Mbak Novita sudah bersama kami. Sebelum kita berdiskusi bertiga, saya ajak Anda dan pemirsa, mari kita simak lagi tayangan yang berikut ini merupakan pernyataan dari Menko Airlangga Hartarto. Jangan kaget, Cianjur merupakan satu di antara kabupaten di Jawa Barat dengan tingkat perceraian yang tinggi. Tahu nggak apa penyebabnya? Tahun-tahun ini mulai berdatangan adalah perkara-perkara karena judi online dan pinjaman. Tapi untuk mayoritas sendiri, apa gugatan dari pihak perempuan atau dari laki-laki, Pak? Perkara yang masuk di perkara kontensius kebanyakan yang diajukan oleh istrinya atau cerai gugat. Itu sekitar 70%. Judi online, kemudian nafkah jadi berkurang, keharmonisan sudah tidak ada lagi, akhirnya perempuan yang mengajukan ke pengadilan. Tapi kalau yang itu yang jumlahnya sampai katanya 1 miliar itu ternyata perempuannya malah yang... Ya, itu perempuannya yang mengajukan ke pengadilan agama. Dari hampir 2.500 kasus gugatan perceraian yang masuk Pengadilan Negeri Cianjur, dua faktor yang menjadi penyebab tingginya perceraian, yaitu judi online dan pinjaman online. Tapi, keluarga dari pejudi online tidak perlu cemas, sebab pemerintah berencana menyalurkan bantuan sosial kepada keluarga penjudi online. Rencana ini ditabuh oleh Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi. Menteri Sosial, Tri Risma hari ini juga tidak masalah. Sepanjang dia miskin ya iyalah dia berak, ya kan? Judi online sepanjang dia miskin ya dia berak, ya kan? Pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap gitu kan? Pokoknya miskin gitu kan? Itu ngomongnya miskin. Judi merupakan penyakit manusia, salah satu yang dapat membuat orang kecanduan. Menurut psikolog dari Nottingham Trent University, motivasi orang berjudi itu tidak tunggal. Misalnya, karena ingin menang uang banyak, karena itu menyenangkan, seru, hingga menjadi hiburan bagi pecandunya. Jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Pertanyaannya, apakah ucapan presiden itu serius? Lalu, kenapa pemerintah malah berencana memberikan bansos kepada keluarga penjudi? Dari dulu juga Bang Aji Roma Irama udah ngingetin soal judi. Berbahaya. Saya mau tanya ke Mbak Novita Tanri dulu soal judi, Mbak Novita. Penjudi itu sebenarnya dikategorikan apa sih? Dia sedang sakit, dia sedang edik, atau apa dari perspektif psikologis? Baik, aku ambil dari APA aja, Mas Doni. Ini Mas Doni host ini ya, Mas Doni yang keren. Ini kita bicara, kalau bicara tentang DSM,
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, American Psychologist Association di Amerika. Ini panduan atau buku kita yang kita sebut dengan DSM yang kelima, the fifth DSM. Ini dikatakan di 2013 masuk di dalam gangguan, Mas. Gangguan. Jadi masuk di dalam addicted disorder. Jadi gangguan adiksi. Jadi ini ada gangguan mental di sana yang terjadi dan masuk dengan gambling disorder. Bahkan dengan jelas itu gangguan kesehatan mental. Ini saya juga agak cukup shock, kaget, gangguan kesehatan mental itu dijadikan sebagai santunan gitu, disantuni oleh negara. Ini sama dengan yang disebut dengan adiksi alkohol, nafza gitu ya, obat-obatan terlarang, narkotika, pornografi. Ini semua masuk dengan adiksi ini. Dan ini levelnya level 5 ya, artinya udah memprihatinkan begitu? Bukan, di SM5 itu jadi setiap beberapa puluh tahun ada yang disebut dengan handbook kita sebagai psikolog. Handbook, jadi buku pegangan kita. Nah, DSM itu, DSM yang kelima yang paling baru, bahwa gambling, berjudi, masuk sebagai gangguan kesehatan mental. Oke, artinya kalau bicara gangguan kesehatan mental, Mbak Novita, ini kan bisa multiplier impact ya, bisa berdampak kemana-mana. Salah satunya misalnya ke keluarganya, ke pasangannya, anak-anaknya, bahkan tadi berita sebelumnya dalam pengantar, kasus perceraian meningkat, itu fakta yang terjadi bisa seperti itu. Betul, itu nomor satu. Kalau kita bicara tentang perjudian, itu nomor satu penyebab daripada perceraian, paling tinggi kan perjudian. Dan yang melakukan talak, kebanyakan dari perempuan. Naik kan sampai 400% kalau dari yang terakhir di masa pandemi, gitu ya, saya nggak tahu data yang terakhir. Tetapi artinya, kalau kita bicara kenapa sih orang sampai suka berjudi, itu tadi sudah dijelaskan. Bagaimana hormon dopamin, hormon yang bikin deg-degan, hormon yang bikin happy, bikin cemas, menanti-nanti saya menang atau kalah, ini dipacu. Jadi ada perasaan seperti kita kalau pergi ke Dufan ya, dunia fantasi, naik kora-kora itu loh, naik halilintar, itu ada perasaan yang seperti itu yang dirasakan oleh seorang yang mengalami gangguan kesehatan mental dengan berjudi, Mas Tun. Ya, memang kata penjudi itu, kalau kalah penasaran, kalau menang kecanduan. Nah, apalagi Mas Don, kalau sudah bicara menang, itu kan IT, maksud saya media sosial misalnya ya, itu membaca algoritma ya. Karena ini kan paparan undangan untuk mengikuti judi online itu kan melalui banyak media, termasuk media sosial begitu. Nah, Anda melihatnya mati 1 tumbuh 1000 itu wajar atau gimana? Mas. Bebas bicara, Mas. Oke. Ini salah satu kontrol sosial kita. Sebelum menjawab udah ketawa duluan. Sebelum jawab udah ketawa dulu. Dengan segala hormat dan apresiasi kepada berbagai pihak yang mencoba untuk memberantasi judi online, tapi memang tidak mudah. Oke, saya kasih contoh yang paling sederhana. Kita pakai media sosial apapun, ya, tidak selalu ada pesan judi yang tersurat di situ. Betul. Judi ini nggak ada. Tapi kadang-kadang di beberapa gambar yang menarik, dan biasanya betul tadi ada gambar-gambar artis, gambar-gambar apa, itu kemudian misalnya foto begitu, lalu ada tulisannya misalnya Gacor 77 misalnya. Itu doang tulisan, tidak ada ajakan judi. Tetapi Gacor itu artinya apa? Gacor tuh untung ya. Oh, untung. Ya, gacor tuh maksudnya untung gitu. Iya. Ya. Hanya penjudi online yang mengerti istilah itu. Sekarang udah jadi omongan umum. Saya nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Iya. Jaim. Karena saya sering, Mas Don, dapat beberapa SMS dan WhatsApp yang gacor-gacor begitu. Tapi ada link, tapi saya nggak ngerti. Nah, sekarang kan gini, kemudian kita tahu, kita alam bawah sadar kita tuh muncul selalu di berbagai media sosial kita, walaupun kita tidak mencari di media sosial. Apalagi kalau kita nyari, algoritmanya akan memunculkan. Kita nggak nyari, kemudian kita suka dengan apa gitu ya, dan biasanya nyerempet-nyerempet ke konten-konten yang bersifat seksualitas. Biasanya, apapun yang mendorong orang untuk berinteraksi dengan cepat, itu biasanya ditempelkan di situ pesannya. Nah, di mana orang bisa cari informasi tersebut? Di search engine dong. Dia akan search engine, apapun search engine dia masukin, misalnya tadi Gacor 77. Oke. Lalu
sudah diblok nih, diblok sana, diblok sini, diblok sana sama bener kan? Udah diblok oleh Kominfo. Iya. Udah luar biasa yang diblok udah banyak. Tetapi judi online itu dibantu oleh kawan-kawan IT, kawan-kawan dalam tanda kutip ya, yang hacker, yang mengerti mempenetrasi situs-situs yang tidak pernah diurus, termasuk MilID, GoID, Mil itu militer Indonesia, GoID government atau ACID edukasi. Jadi gini, saya mengelola website, saya barusan tadi coba nih cari di MilID nih, militer ya, MilID. Lalu saya dapat informasi di medsos gitu, lalu saya cari kata kuncinya misalnya gacor. Misal gacor 77 spasi site site titik 2 MilID. Lalu dia akan memunculkan halaman untuk kita bisa login atau daftar judi-judi online yang disisipkan di situs-situs apakah tadi MilID, ACID, GoID, karena tidak terawat. Dia menggunakan MilID, tapi isinya bukan militer. Jadi situsnya kalau kita lihat buka situs militer. Oh ya? Ya, situsnya ACID, situs kampus. Situsnya GoID, situs pemerintah, resmi. Tetapi dia sisipkan di back end-nya. Oh, oke. Dan itu tertangkap oleh search engine, ya kan? Jadi mau ditutup yang resmi-resmi, selama itu ada ratusan yang disisipkan di sejumlah situs MilID, ACID, GoID dan lain-lain, itu bukan percuma ya, tapi tidak efektif. Karena saya akan tinggal nyari nih, gitu. Doni Gacor 77 spasi site-nya mau ACID segala macam dapat. Udah, saya tinggal daftar di situ, saya mau login di situ, bisa. Nah, kalau yang tadi pakai MilID, GoID dan sebagainya itu diberantas bisa? Bisa, Mas. Tetapi ini ngomongin lagi adalah ngomongin keamanan digital. Keamanan digital. Ya, kan begini konteksnya. Pada saat ada ACID, GoID, MilID itu kan kadang-kadang proyek. Bikin website diproyekin. Lalu setahun udah nggak ada dananya lagi, nggak diurus, ditinggal lagi sama orangnya, nggak diupdate engine-nya, nggak diupdate servernya. Akhirnya itu yang ya diblok aja kan? Maksudnya ya dihapus atau bagaimana? Kalau diblok bisa kena seluruh domainnya. Oh. Kalau nggak hati-hati ini MilID-nya kena blok, ACID-nya kena blok. Jadi yang kena itu pernah kejadian, Mas. Salah satu organ PBB dia punya website di Indonesia. Tiba-tiba dia telepon, kenapa situs saya, ini situs PBB resmi Mas, diblok sama Kominfo. Saya tanya ke teman-teman Kominfo, ini kenapa diblok? Langsung bilang, wah Mas, ini kan engine kami otomatis mencari yang konten-konten judi. Dia nggak secure sehingga ada situs halaman judi di dalamnya sehingga kena blok. Ada yang numpang ya? Iya. Jadi itu bisa kena blok satu. Oke, ini bicara hilir ya. Saya mundur dulu, Mbak Novita, kita bicara harusnya preventifnya itu di hulu, ya kan? Nah, ketika anak-anak remaja, bahkan bukan cuma anak remaja ya, bapaknya itu yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk main gadget, pegang handphone daripada ngurusi keluarganya. Itu apakah disorder juga ketika orang tua sudah lebih banyak menghabiskan waktu dengan gawainya, atau itu bisa diobati dengan cara apa, Mbak Novita? Dengan teknologi ini ada yang disebut dengan instant gratification. Gratification itu artinya kesenangan diri yang didapatkan secara instan dengan gadget. Termasuk dengan judi online ini. Orang nggak suka, kalau kata Thomas Hobbes gitu ya, salah satu orang yang saya sering sekali baca bukunya, dia katakan bahwa manusia pada dasarnya itu menjauhi kesakitan, mendekati kenikmatan. Itu sudah basic manusia seperti itu. Jadi maunya itu instan. Termasuk kita lihatlah sekarang makanan, apa yang kita tonton, semua bisa kita dapatkan lewat genggaman. Nah, pertanyaan baik sekali, bagaimana preventif? Karena kalau kita kuratif terus, itu tadi seperti Mas Doni katakan sebagai ketua umum daripada Siberkreasi. Betul, dikatakan tadi bahwa dari dibuang 1 juta tumbuh 2 juta. Kita tahu bahwa Kominfo, Mas Budi ini, Mas Menteri sudah menghapus begitu banyak. Tapi kita juga tahu timbul lebih banyak. Ada 3,2 juta orang yang main judi setiap hari.
Dan rata-rata 100.000, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga, termasuk pasien saya, gitu ya. Iya, nah ini masuk ke pelajar, Mas Doni. Wow. Pelajar dengan usia 12 tahun. 12 tahun? Usia SD? Yes. Karena Sebentar, itu Mbak. algoritma. Dia melakukan itu, dia melihat orang tuanya atau terpapar lewat media sosial? Bisa kedua-duanya atau bisa semuanya. Karena algoritma itu biasanya mereka memasang itu kayak iklan tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Doni Budi gitu ya, bahwa ada algoritma, hanya sebenarnya dia gambar artis cantik misalnya, tapi ada di titik diklik, dia biasanya kliknya itu yang untuk tanda silang tuh di ujung kecil sekali. Begitu keklik dia masuk di sana. Dan biasanya kalau kita lihat yang ditaruh uang yang ada di dalam rata-rata ini ya, kalau kita lihat spendingnya itu 100.000 per hari. Jadi sebenarnya itu rata-rata, jadi berarti ada di bawah itu atau di atas itu. Dan kalau kita lihat itu sasarannya selalu orang-orang yang prasejahtera, keluarga prasejahtera, bisa dibilang di bawah rata-rata gitulah, di garis kemiskinan, yang ingin supaya mendapatkan mimpi saya kaya tanpa harus bekerja, harus berjuang, harus melakukan proses yang disebut dengan delayed gratification, maunya instan. Nah, ini nggak bisa kalau tanpa peran pemerintah. Turun dari pemerintah melalui beberapa kementerian, dan ini nggak bisa satu kementerian, Kemendikbudristek saja, tapi masuk dengan Menko PMK ini gitu loh. Nah, kalau sekarang ada ide untuk disantuni penjudi online, buat saya mungkin ini harus dikoreksi. Soal itu nanti kita bahas di segmen kedua. Tapi Mbak Novita, saya masih penasaran. Misalnya, kalau dari anak-anak, kemudian keluarga itu sudah terpapar judi online, ya, itu kalau bicara preventifnya, kan nggak bisa kita menahan anak kita yang mungkin sehari-hari sekarang juga sekolah itu kan pakai gadget ya, pakai gawai kan. Betul. Nah, bagaimana caranya ketika kemudian dalam keluarga sendiri, itu informasi judi itu masuk ke tangan, ke rumah kita sendiri gitu loh Mbak. Ada pengontrolan, Mas Doni, ada pengawasan, ada kehadiran orang tua untuk bicara, untuk memberikan mereka edukasi, apa itu judi online, apa itu pornografi, apa itu misalnya sekarang pintu-pintu masuk pornografi, judi online gitu ya, LGBTQ+, agnostik, ateis. Nih, sekarang kita fokusnya kepada judi online. Ini biasanya 2 pintu gerbang ini melalui orang tua, bagaimana ada pembiaran di sana bahwa gadget itu di usia anak masih begitu kecil diberikan 100% tanpa pengontrolan. Nah, pintu-pintu akan masuk gitu loh. Dan begitu adiksi, apapun itu, kalau kita bicara judi online, adiksi berarti sudah gangguan kesehatan mental. Udah nggak bisa dengan penanganan keluarga. Begitu sudah masuk adiksi. Harus serahkan ke ahlinya ya. Keluarga sudah tidak mungkin ya. Karena masalahnya sekarang ya Mbak Novita, Mas Doni, bahwa orang tua menyerahkan fungsi pengawasan kepada anak itu lewat gadget, lewat televisi. Ya, biar anaknya tenang atau diam. Padahal itu tidak bisa diwakilkan. Peran orang tua harus ada. Oke, kita rehat sejenak ya Mbak Novita, Mas Don. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita lanjutkan diskusi kita. Penjudi kok mau disantuni negara? Ini judul besar kita. Tapi Mas Don yang membuat, saya belum masuk soal Anda setuju atau tidak penjudi itu disantuni negara atau tidak. Tapi dia itu menjadi orang yang disantuni karena ulah dia sendiri. Ya, sekarang kita ribut-ribut soal akses internet. Sekarang akses internet kita sudah oke, bandwidthnya udah bagus gitu kan. Dipakai untuk judi gitu. Semudah itu kah? Tadi waktu rehat Mas Doni memperlihatkan kepada saya begitu mudah kemudian kita mendapatkan situs-situs judi yang dalam bahasa saya berlindung di balik situs-situs resmi ya Mas ya? Nggak bisa diberantas langsung saja misalnya pemerintah dengan satgasnya atau apalah namanya gitu. Semua ditutup sementara, dibersihkan, buka lagi. Ya, itu akan ada collateral damage sih Mas. Collateral damage. Collateral damage artinya situs ACID, MailID, GoID, dan segala macam itu harus di... Ini salah satu pintu masuknya adalah itu. Bukan berarti cuma itu aja. Kalau itu kita tutup, makanya bisa jadi nih beresiko orang lagi daftar kuliah, nunggu apa segala macam itu keblok. Artinya data kerahasiaan negara juga bisa bocor? Bisa mengarah. Atau hilang? Bisa mengarah seperti itu. Bisa mengarah seperti itu. Cuman tadi menarik Mas, kayak gini loh.
Ini ada provider yang lagi rame yang pakai satelit sekarang sudah bisa di mana-mana. Ya, boleh nyebut. Boleh. Oke. Mas, saya Masa sebut saja Mawar nggak cocok kan? Starlink lah. Iya. Oke. Starlink itu. Jadi itu bagus teknologinya dan segala macam. Tapi katanya bukan teknologi baru. Iya, secara teknologi tidak baru banget karena sebenarnya itu teknologi satelit. Tapi intinya oke lah gitu ya. Tapi gini Mas, kami dan kawan-kawan di Siberkreasi, ISTIWO, Tenembok Nusa dan segala macam banyak keliling ke daerah-daerah, kami langsung deg-degan. Karena sekarang Starlink dan itu akan mendorong teknologi internet semakin murah. Betul dong, karena kan disrupsi kan. Sekarang orang tinggal pasang alat dimanapun di Indonesia sudah bisa koneksi ke internet. Oke? Kepikir nggak itu aksesibilitas bagus dong. Aksesibilitas jadi bagus. Tapi ada kotak Pandora yang dibuka di situ. Kita program literasi digital kita masih berkejar-kejaran dengan jumlah pengguna internet. Literasi digital belum masuk ke kurikulum nasional. Bayangkan orang di desa dan di kota dimanapun karena akses internet tapi tidak dapat edukasi yang cukup. Dan dia melihat karena filter. ini game modal cuma 10.000 dan segala macam, itu dia bisa judi online. Dan Mas sebenarnya yang side by side sama judi online itu adalah pinjol ilegal. Iya. Itu 11-12 ya. 11-12. Itu bersaudara dekat itu kan? Saudara sekandung. Iya. Dan itu sebenarnya bahasa saya, Mas Don, pinjol itu sama dengan judi online yang dilegalkan, ya, diawasi oleh OJK. Iya kan? Pinjol itu diawasi OJK loh. Lihat logonya OJK di situ. Masa Anda rela, Anda ikhlas ketika orang kemudian tidak punya akses kepada judi online, tapi pinjol boleh, Mas? Mas sabar Mas. Enggak, saya tentu sama dengan Anda dan Mbak Novita mewakili kegundahan hati seluruh orang Indonesia. Yang paling kalau saya bisa katakan parah adalah pinjol ilegalnya, Mas. Pinjol ilegal. Ya. Oke. Berarti yang legal tidak perlu dikhawatirkan. Yang legal karena kemudian dia punya skema untuk penagihan, skema untuk kemudian itu. Saya nggak bilang. Saya khawatir, Mas Don. Gara-gara statement Anda, kemudian Menkominfo akan membuat judi online legal. Seperti di negara tetangga kita di Filipina misalnya gitu kan. Ya dasar hukumnya udah jelas, kita punya undang-undang ITE dan undang-undang anti judi begitu, undang KUHP dan itu melarang judi. Tapi kalau pinjaman itu kan boleh. Tapi sekarang intinya online. Yang ilegal ini Mas yang sebenarnya yang jahat. Karena kenapa? Karena orang kemudian ditagih dengan cara dipermalukan. Daripada dia dipermalukan, mendingan gue cari duit dengan cara judi. Harapannya bisa nutup ini. Nah, akhirnya muter itu. Akhirnya dia minjem sama duit. kata Mbak Novita, mau instan. Betul. Ya kan? Dia pinjol, kemudian dicekik bunga tinggi, ya kan, tenor yang singkat. Akhirnya lari kepada judi online, serba instan. Mbak Novita, yang instan-instan ini tidak bisa juga kita salahkan ke generasi kita sekarang, Mbak ya. Artinya memang sekarang itu serba tinggal pencet gitu loh. Apakah ada cara di mana kalau kita mulai bicara dari hulunya dulu, ya, anak-anak generasi saya nih, Mbak Novita, dengan tidak bermaksud mengatakan kita sudah angkatan tua gitu kan, itu melalui sebuah proses loh, yang di mana kita harus menjalani tahap demi tahapnya. Nah, apakah ketika kita kemudian lompat ke generasi sekarang yang mereka tidak menjalani tahap demi tahap, apakah itu salah? Ya kan? Atau nanti malah menimbulkan semacam gangguan mental baru ketika mereka sudah terbiasa dengan serba cepat, disuruh untuk bersabar. Gimana Mbak? Ulasannya Mbak Novita? Setuju banget. Kita nggak bisa menghindari dengan revolusi industri ya, dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, bahkan sekarang China udah masuk 5.0. Kita masih di 4.0. Kita bicara tentang AI ini, IoT ini, ya nggak sih? Nggak bisa kita hindari. Tetapi kita tahu ada dampaknya. Dulu kita revolusi industri misalnya 3.0 dengan kulkas gitu ya, dengan televisi gitu. Orang tua takut kita bakal nonton TV terus. Akhirnya kita diarahkan bahwa revolusi industri ini tidak bisa dihindari, tapi bagaimana mempersiapkan anak-anak kita. Nah, masuk di 4.0 dengan penemuan daripada AI ini, orang tua tidak siap. Karena terlalu cepat. Ini baru kurang lebih 15 tahun terakhir dengan ditemukannya Facebook. Instagram, ya nggak sih? Orang tua kaget ya? Twitter, masuk dengan si X gitu yang dulu namanya Twitter dan TikTok sekarang ini. Kita nggak bisa hindari. Tapi bagaimana manusia tetap sama, hamil masih 38 minggu,
9 bulan, ada proses di mana lahir nggak langsung berdiri seperti teknologi. Tetap ada normalitas, anak-anak tumbuh dan berkembang. Ada proses merangkak, duduk, berdiri, lalu berjalan dan berlari. Nah, proses ini kita tidak bisa instan, semuanya harus sesuai dengan tahapan tumbuh kembang. Nah, bagaimana caranya teknologi tetap berkembang, tetapi anak-anak sebagai manusia harus dengan normalitas ini, orang tua mesti belajar. Bagaimana menjadi parenting di era revolusi 4.0. Nah, pentingnya orang tua menjadi orang tua, mempersiapkan diri, bukan hanya upacara pernikahan, bukan bagaimana pestanya, baju pengantinnya, catatan sipilnya, tapi bagaimana mempersiapkan ilmu parenting ini, termasuk salah satunya punya keterampilan supaya anak tidak masuk ke dalam judi online, tidak masuk ke dalam tadi kita bicara pinjol. Apakah pinjol mau disantuni juga, gitu ya Mas Doni ya? Kan enggak, oke. Jangan sampai. Berarti kan kita harus belajar jadi orang tua. Orang tua itu pertanggungjawaban, anak itu amanah, anak ini anugerah. Yeah. Nah, bagaimana anak yang dilahirkan harus datang dengan satu manual, harus datang dengan handbook. Itu kan kita tidak punya. Kayak Mas Doni, anaknya 5 gitu ya, the more the merrier. Tapi punya 2 orang tua yang sangat siap, tidak mudah pasti punya anak 5. Iya. Ini saya suka sekali kata-kata Mbak Novita, karena keluar dari bukan saja dari seorang psikolog, tapi juga seorang orang tua yang hebat. Mas Don, ini Mbak Novita ini orang tua hebat loh. Dia sudah mengantarkan anaknya itu sampai ke gerbang, apa istilahnya kalau anak berkeluarga gitu kan. Ini luar biasa, ini oma-oma yang hebat ini. Tapi Mbak Novita, saya minta pendapat profesional Anda tentang kalau orang sudah kecanduan. Nah, orang sudah kecanduan itu, apakah itu masih gangguan mental? Padahal itu dia sebabkan sendiri loh. Ya, ini tolong luruskan koreksi saya. Ketika disorder itu menjadi sebuah kebiasaan, tapi dimulai dengan sebuah opsi, dia bisa memilih untuk judi atau tidak. Itu adalah hak setiap orang gitu kan. Kok bisa ketika kemudian dia sudah kecanduan, dia salahkan kita sehingga dia harus disantuni? Gimana tuh Mbak? Baik, kalau sudah bicara gangguan kesehatan mental, itu sama dengan kalau Mas Doni ini, sama dengan kalau pernah istilah dengerin skizofrenia, bipolar, kalau istilah dulu kita sebut dengan psikopat, sosiopat, itu gangguan kesehatan mental dan gangguan kesehatan jiwa. Nah, adiksi dengan berjudi, gambling addiction, addicted, itu masuk di dalam gangguan kesehatan mental oleh DSM-5. Yang artinya sudah masuk sama dengan gangguan kesehatan mental lainnya. Kalau gangguan berarti disorder, harus mendapatkan penanganan dari psikolog dan psikiater. Sudah benar-benar harus masuk rehabilitasi, Mas. Sudah harus dengan penanganan dari profesional health. Tidak bisa diserahkan saja kepada pengawasan orang tua begitu ya? Nggak bisa. Kalau dia sudah masuk ke dalam adiksi. Adiksi berarti sampai kalau dalam pasien saya, dia menjual motor kakaknya. Dia mencuri uang ibunya. Dia bahkan memakai uang tabungan ATM bapaknya dikuras habis gitu loh. Demi judi online? Adiksi judi online-nya. Itu udah adiksi, udah sulit sekali. Dia melakukan segala macam cara, bahkan handphone teman-temannya dijual untuk bisa memenuhi kecanduannya, Mas. Jadi ini udah nggak bisa dengan cara biasa dari orang tua. Karena dampaknya ternyata sangat kemana-mana. Bahkan Mbak Novita tentu juga mengikuti ketika seorang polisi membakar suaminya yang polisi, ya kan, gara-gara juga terjerat judi online. Betul. Separah itu karena ya. Duit 2,8 juta dari gaji dipakai 2 juta, sisa 800.000 kan? Dan akhirnya membuat si ibu tidak dibenarkan dengan cara menyakiti suami seperti ini, tetapi sampai di titik frustasi, depresi. Saya yakin ibunya punya anak kembar gitu loh, yang melihat masa depan. Dia akan datang dengan kecemasan, bagaimana membayangkan masa depan anak saya. Akhirnya mengambil jalan yang tidak boleh dilakukan, yang mungkin ada ketidaksengajaan yang terjadi sehingga menghilangkan nyawa suami yang harusnya. Mbak Novita sebentar, yang disorder ini kan lakinya yang kecanduan judi online. Tapi kenapa istrinya kemudian bisa berperilaku seperti yang punya gangguan mental lebih parah daripada suami?
Terlalu banyak faktor, Mas Doni, karena pada saat orang berada di dalam situasi penuh dengan kecemasan, mungkin di situ juga dia ada gangguan kesehatan mental yang lain, mungkin psikosis, jadi ada halusinasi di sana, ada delusi di situ, tidak bisa membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Keadaan datang, faktornya terlalu banyak, akhirnya explode, meledak, dan tidak memikirkan lagi. Orang pada saat berada dalam situasi seperti di ujung tanduk, logikanya tidak memikirkan lagi resiko. Prefrontal cortexnya itu, Mas, yang kita sebut otak depan nggak berfungsi. Yang berfungsi itu yang di belakang, yang disebut dengan amigdala. Dia berada di bawah ancaman. Saya cuma 2 reaksi saya, 3. Fight, flight, atau freeze. Fight, kalau selama ini mungkin dia diam, dia freeze. Oke, tapi dia melihat, oh anak saya ini semakin akan besar, kalau begini caranya 2 juta hilang untuk judi, lalu 800.000 yang tinggal, kebutuhan untuk 4 orang, saya mungkin tidak bisa memenuhi sendiri dari gaji saya sebagai polwan, yang akhirnya dilakukan dengan fight. Jadi dia merasa bahwa dengan melakukan ini memberikan sanksi kepada suaminya biar sadar. Efek jerak begitu, tetapi ternyata tidak. Nah, amigdala itu otak manusia yang paling primitif. Bekerja pada saat dia berada di bawah ancaman. Nah, ini yang kita tidak mau. Ya, ini jangan sampai terjadi lagi, Mas Doni. Kalau sudah sampai titik ini, saya sudah bisa nebak jawaban Anda soal setuju atau tidak bahwa korban, saya nggak bilang kata korban ya, pelaku, ya kan? Yang korban kan keluarganya gitu kan. Pelaku judi online itu perlu nggak dikasih bantuan sama pemerintah? Saya singkatnya tidak sepakat. Bahwa kemudian betul tidak setuju kan? Ya, tidak setuju. Bahwa kemudian ini adalah orang-orang yang kecanduan, dan itu memang kalau saya baca-baca, saya nggak ngerti psikologi, tapi saya baca-baca memang betul ini adalah salah satu aspek gangguan mental di situ. Gangguan mental yang dicari-cari sendiri. Iya, dia sendiri yang ciptakan. Dia cari sendiri, sudah dikasih tahu, sebenarnya ada cara lain dan segala macam, dan kemudian dia kemudian kecanduan, itu saya nggak sepakat untuk kemudian ditanggung oleh pemerintah, itu yang pertama. Tapi memang mungkin sekali lagi gangguan mental yang lain yang dia sebenarnya sudah terjadi pada dirinya tanpa dia bisa menolak. Misal ada disability mental mereka yang autis misalnya. Kebetulan kalau itu beda dong. Beda. Itu satu lagi misalnya ada yang depresi apa segala macam. Dia tidak bisa tidak bisa menolak kondisinya. Dia sudah melakukan program. Itu akan beda. Tentu kan itu perlu. Nah, kalau penjudi itu kan dia sadar. Penjudi sadar dan segala macam, itu saya nggak sepakat. Saya tuh malah mikirnya gini. Mbok Yao itu ya, pejabat-pejabat pemerintah yang terhormat, kita mikir jangan cuma di sisi hilirnya aja. Hilir boleh, kan ada aturan pemerintahnya, diblokir segala macam. Terima kasih, itu kita lakukan. Kemudian Kominfo melakukan itu, ya toh. Tapi kita harus memikirkan di sisi hulu tadi, pendidikan dan segala macam. Ya mikir bahwa tadi yang disampaikan benar, lewat edukasi, lewat pendidikan, lewat orang tua. Ya mikir berarti apa? Kalau ngomongin hulu pendidikan berarti apa? Kurikulum. Debatnya di situ. Jadi bapak-bapak menteri yang terhormat mikirin gimana kita mengubah atau menyesuaikan kurikulum supaya masuk tentang digital parenting. Ini anak peserta didik kita dikawal ya dari kurikulum. Betul. Ada perubahan mindset, ada kesadaran ya dari dirinya. Saya curiga Mas Don, ketika usul Anda tidak dilakukan, lebih fokus kepada pemadam kebakaran di hilir, jangan-jangan elit kita ini malah yang jadi bandar semuanya. Pendapat atau sudah tahu? Ya kalau gini Mas. Jawab aja dulu. Oke, kalau terjadi pembiaran, padahal sudah dikasih tahu terjadi pembiaran, maka jangan salahkan orang yang berpikir seperti itu. Tapi ini pertanyaan. Anda pasti lebih tahu dari saya. Banyak pejabat kita, elit-elit kita di Republik Indonesia ini yang ternyata bermain judi online sebagai bandar karena dia mendapatkan keuntungan banyak. Teman saya Mas Don, saya cerita ya, dia pindah ke Filipina di Manila, di Bogota Manila, di sana legal melakukan judi online, ya kan? Anda tahu sponsornya?
itu orang Indonesia. Saya tidak boleh sebutkan di sini. Ya, pengusaha nasional Indonesia dan dilindungi katanya oleh oknum aparat. Kalau oknumnya ada ribuan, masa sebut kita oknum setiap hari gitu kan? Ini tanda tanya besar. Yang kedua, mampukah aparat kita memberantas habis sementara dia mendapatkan kenikmatan dan keuntungan dari situ? Jawab Mas Don. Saya jawab dengan yang saya alami ya. Kami dan kawan-kawan Siberkreasi itu Gerakan Nasional Literasi Digital itu membuat satu microsite alamatnya di s.id/stop judol. s.id/stop judol. Itu lengkap informasi tentang penanganan judi online, pinjaman online ilegal, cara lapor segala macam. Lalu kami promosikan. Presiden ngomong apa di YouTube, di Instagram segala macam, kami langsung bilang, ini coba ini akses nih buat edukasi segala macam. Apa yang terjadi? Ada percobaan untuk ngehack di handphone saya. Siapa yang melakukan? Nggak tahu, tetapi... nggak mungkin, pasti kebaca dong. Datangnya dari mana, kawasan Jakarta mana, mungkin ada markas instansi apa di situ gitu? Saya nggak mencari sejauh itu, tapi langsung ada beberapa upaya untuk menghack, memasuk ilegal ke handphone saya. Jadi artinya baru mau promosi aja bahwa ini apalagi yang... itu. Upaya untuk misi suci aja pasti tidak semudah itu ya? Iya. Oke, sabar Mas Doni ya. Nanti habis ini kita lanjutkan lagi soal bantuan sosial tadi. Saya akan ke Mbak Novita, tapi kita rehat sejenak. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Saya mengulik dan meminjam kata-katanya Mbak Novita Tandri bahwa memang peran penting keluarga sangat penting. Anda orang tua seperti saya di rumah, please ketika sudah di rumah taruh itu handphone. Pekerjaan bisa menunggu, tapi waktu bersama anak dan keluarga tidak bisa terulang kembali. Ini kata-kata untuk diri saya sendiri yang saya sampaikan kepada Anda pemirsa, dan saya belajar dari ahlinya. Siapa dia? Novita Tandri. Mbak Novita. Siap. Ini satu hal yang penting adalah ketika penjudi itu dopamin hormonnya itu meningkat, jadi happy, senang. Saya khawatir jangan-jangan investor judi juga merasakan hal yang demikian ketika dia mendapatkan keuntungan dari situ. Bagaimana Mbak? Kan selalu yang kaya yang jadi bandar, Mas. Iya. Ya kan kita tahu yang main judi nggak pernah. Ini sebenarnya gampang banget edukasi kalau menurut saya ya. Dan juga lewat seperti lirik-lirik ini nih, Kiai Rhoma Irama tentang judi. Ya nggak sih, kita bisa lihat yang beriman bisa jadi murtad, apalagi yang awam. Yang menang bisa jadi jahat, apalagi yang kaya, yang kalah. Yang kaya bisa jadi melarat, apalagi yang miskin. Yang senang bisa jadi sengsara, apalagi yang susah. Uang judi itu najis, tiada berkah. Iya. Lebih baik uang yang pas-pasan dipakai buat makan. Tapi berkah. Waktu Mbak Novita baca syairnya, dalam hati saya menyanyi lagunya Bang Haji Rhoma Irama. Artinya Bang Haji Rhoma Irama... tapi suaranya takutnya nggak masuk. Enggak, artinya kita sudah diingatkan lewat banyak cara kan, dari dulu gitu. Tapi begitu sulitnya, karena mungkin dikepung oleh kepentingan bisnis tadi Mbak Novita. Dari perspektif investor, bandar, itu sulit untuk dihentikan. Jangan-jangan itu disorder baru. Sangat. Disorder untuk instant gratification, untuk menjadi cepat kaya, tapi dengan cara yang tidak halal. Bertobatlah. Kalau buat saya sih, bertobatlah. Iya. Karena buat saya, bantu pemerintah gitu loh. Memberikan peluang untuk bekerja kepada anak-anak kita. Bukan merusak otak mereka. Jadi buat yang mungkin investor di bidang ini, pinjol, judi online, tolong bertobatlah, bikin pahala yang sebesar-besarnya, bukan merusak generasi. Dosanya besar sekali. Saya hanya bisa bicara seperti itu. Peran pemerintah benar-benar harus serius kalau memang mau menuntaskan ini. Semua oknum saya pakai ya, yang memang terlibat di dalamnya, ini harus diterabas, harus dibersihkan. Tidak dengan setengah-setengah, harus dengan cara yang keras, ada sanksi hukum. Dan kalau ini tidak, pemerintah tidak melakukan apa-apa, ya ini akan tumbuh. Karena judi online itu tidak harus ada di Indonesia, Mas Doni. Yeah. Saya yakin dari Mas Doni Budi juga tahu itu. Bisa di Kamboja, bisa di Filipina. Tetapi orang-orang yang sasarannya adalah anak-anak kita di Indonesia. Tadi saya ketik aja bicara tentang judi, itu mau cari berita tentang judi lebih kepada edukasi, gitu, kaitannya dengan psikologi. Saya malah dikeluarkan dengan semua judi online iklannya. Wow, ditawarkan ya? Padahal
Ditawarkan. Jadi betapa bahayanya, dan kalau saya klik sekali, saya akan ditawarkan lagi di kemudian hari karena Iya. dia membaca algoritma ini. Betul. Makanya Dia baca benar kan kata-katanya Mbak algoritma. Novita tadi, bertobatlah. Tapi kalau pemerintah masih tetap ngotot ngasih bansos kepada penjudi, berarti yang harus bertobat pemerintah, Mbak Novita. Betul. Oknum dalam pemerintah ini yang harus bertobat. Benar. Kalau nggak kasihan gitu loh sama negara ini. Karena benar-benar kita bicara tentang judi, ini kita bicara 200 triliun gitu ya negara dirugikan di 2023. Iya. APBN kita aja cuma 175 triliun. Bayangkan itu APBN loh. Dan kalau sekarang segitu banyaknya, berapa banyak sebenarnya 200 triliun itu kita bisa membangun mungkin kita bicara subway, kita bicara kereta super cepat seperti Iya. Shinkansen di Jepang gitu ya. Iya, Ya iya. nggak sih? Setuju. Tapi kita biarkan ini terjadi karena ingin memperkaya diri dan pribadi. Ya, makanya saya pribadi ya Mbak Novita, Mas Don, saya tidak akan pernah ikhlas dan setuju ketika uang negara melalui APBN yang dikumpulkan dari pajak yang saya salah satunya bayar, saya tidak pernah terlambat bayar pajak gitu kan, tapi diberikan kepada penjudi. Saya nggak akan pernah rela, tidak akan pernah ikhlas. Ya, Mas Doni ikhlas nggak Padahal- uangnya? Padahal sebenarnya, Mas Doni, izin, ini kita bicara kalau Undang-Undang ITE, ini kan sebenarnya melanggar hukum. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Yang sebenarnya bisa dijerat kan, tapi kok diizinkan gitu loh. Nah, Dan coba. bahkan mau disantuni. Ini benar-benar kalau menurut saya harus benar-benar hati-hati dalam memberikan pernyataan sih. Iya, makanya pejabat, memang yang harus negara bertobat ini. itu ya nomor satu pemerintah. Mas Don, coba undang-undangnya sudah ada kok, masih susah bertobat ini. Ya, kadang-kadang kita kalau lagi pengen bersih-bersih kan pastikan sapu yang digunakan juga bersih. Ah, Nah, saya cuma menyampaikan itu dulu ya. Jadi ya kalau mau bersih-bersih, pastikan sapu yang digunakan juga bersih. Cuma memang kami yang banyak di isu gerakan literasi digital itu kemudian agak-agak tertegun pada saat Pak Menteri yang sebelumnya dia kan menjabat pernah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kan sebelumnya. Beliau itu bilang akan menyantuni Iya, kan Pak sebenarnya. Muhadjir. Pak Muhadjir kan FNDI, sebelumnya kan Mendikbud ya. Kenapa keluarnya statement itu begitu? Terus terang nggak habis pikir. Padahal ada beberapa opsi lain dan mudah-mudahan ini dibahas di dalam Satgas ya. Sekarang kan udah ada Satgas bahwa opsi lain itu misalnya apa? ya bahwa kemudian perlu ada peningkatan ekonomi, lapangan pekerjaan segala macam satu Iya, hal. oke. Tetapi bagaimana kemudian karena kan sekarang yang main judi semakin mudah, ya kan? Internet Transaksinya murah-murah, semakin ya. murah-murah, cuma 10.000, bisa akses internet di mana-mana dan segala macam. Kok kayaknya banyak tahu ya? Iya. Bukan bandar kan? Bukan. Mudah-mudahan bukan ya. Jangan-jangan yang bikin ininya, flyernya. Bukan. Tapi pertanyaan saya pertama belum dijawab tadi. Ikhlas nggak kalau uangnya yang disetorkan negara dijadikan bantuan sosial Ya, buat penjudi? enggak sama sekali. Enggak kan? Mas. Enggak sama sekali. Gitu Tahan loh. dulu, Mbak Ya. Novita rela nggak kalau negara mensubsidi, menyantuni para penjudi dengan uang yang kita bayarkan melalui pajak? Harusnya adil dong sama pecandu narkoba, pecandu pornografi, pecandu alkohol juga harus disantuni. Nah, ya, saya setuju. Kalau begitu misalnya Jangan ada hanya opsi, judi online. ya, ada opsi apa ya? Misalnya jalan tengah, Mas Don. Ingat nggak zaman dulu Anda kecil, bukan saya kecil, ada Porkas, ada SDSB, iya kan? Ya. Itu sama aja kan? Saya termasuk yang beli SDSB. Oh, bukan Porkas. Porkas belum punya duit pada saat itu. Kalau SDSB itu kan udah lebih kesini ya, terus jadi udah kuliah gitu, jalan-jalan warung apa nih gitu, saya nyebak 2 angka yang terakhir beli gitu sekali. Iya, Ya, itu kan sama dengan judi yang Sebenarnya dilegalkan judi, negara sebenarnya judi, lewat betul. kementerian atau departemen Betul, sosial waktu itu. betul. Itu bisa jadi jalan tengah nggak menurut Anda? Saya dengan tidak bermaksud kemudian mengesampingkan statementnya Mbak Novita tadi ya, Mas Don, gimana? yang sebenarnya gini, pertama judi itu semuanya ilegal ya, aturan sekarang. Di Indonesia. Ya, kemudian dengan potensi duit yang sebesar itu, tidak ada satupun yang memberikan manfaat kepada negara ini. Itu satu. Bahwa kemudian mau dikelola oleh negara, aturannya harus dilihat, tetapi dulu Jakarta dibangun dengan uang judi. Ya, Ya, zaman itu Ali Sadikin. Ali Sadikin, betul. Karena kita nggak punya duit waktu itu. Nggak Bung punya duit Karno seperti minta itu. Ali Sadikin bangun Jakarta tapi nggak dimodalin. Betul. Nah, waktu kemudian zaman Porkas dan SDSB itu kemudian di situ ada orang-orang kecil
gitu, masyarakat umum bisa beli gitu. Tetapi kemudian ya ada rules and games-nya, ada aturannya supaya kemudian kapan di ini segala macam. Namanya sumbangan loh, sumbangan dana sosial berhadiah. Nah kalau sekarang dia nggak tahu nyumbang kemana, habis-habisan dan kemudian impact-nya besar. Kalau dulu saya nggak tahu ya. Tapi kan kemudian kita, ya SDCB harganya segitu, Perkas harganya segitu, dan kita tunggu besoknya menang apa enggak, seperti itu. Nah sekarang yang terjadi adalah... Tetap yang menang bandar, tapi bandarnya negara waktu itu. Betul. Akhirnya bisa dipakai untuk biaya macam-macam kan, apakah nanti ada korupsi atau enggak, itu lain hal. Tapi yang kemudian perlu dipikirkan adalah, kan ada yang mikir kalau gitu judi disahkan saja. Pertanyaannya adalah, bukan kalau disahkan, yang bisa mengakses tetap ada orang-orang punya modal gede. Sedangkan yang modal-modal kecil, yang cuma 10.000, dia akan cari cara untuk kemudian bisa memenuhi kebutuhannya dia. Kalau itu tidak kita educate dari awal, anak-anak SMP, SMA, kemudian cari uang tuh kayak gini dan segala macam, dia akan tetap lari pakai cara judi yang memungkinkan ada di kampungnya dia. Oke. Saya harus mengakhiri diskusi kita malam ini, tetapi setidaknya saya minta solusi dari masing-masing Anda, Mbak Novita, Mas Doni, masing-masing 1 menit. Ketika kemudian judi ini bisa merusak segala-galanya, termasuk merusak bangsa, apa kira-kira solusinya, Mbak Novita, ketika pemerintah punya niat untuk memberikan bantuan kepada penjudi? Dan saya tidak setuju kalau saya. Apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintah, Mbak Novita? Baik, buat saya untuk pemerintah mungkin satu gitu ya, orang tua ini preventif ya, orang tua sebelum menikah diberikan pra-konseling untuk pernikahan. Dari pranikah ini sebelum menikah ada konseling supaya orang tua dipersiapkan diri. Belajar ilmu parenting, siap secara psikologis, siap secara fisiologis, siap secara finansial. Dan yang kedua adalah dalam Kemendikbudristek, ajarkan anak-anak karakter, Mas. Karakter dari kecil kita contoh, misalnya seperti di Jepang gitu ya, atau di Finlandia, negara-negara di Skandinavian sana gitu, mengajarkan karakter anak. Jadi tidak instant gratification, belajar delay gratification, ada proses di situ, ada daya juang di sana, ada ketahanan mental di situ. Jadi anak-anak ini dari kecil dipakai otaknya ini loh, yang depan ini loh, akal budi bahasa awamnya, untuk bisa membedakan bahwa setiap tindakan datang dengan satu paket dengan resiko dan konsekuensi. Kalau ini tidak dipakai, anak tidak tahu setiap keputusan dia mempengaruhi dia, masa depan dia sekarang dan masa sekarang dia berada. Jadi kalau buat saya itu hal dua aja sih. Dan keseriusan pemerintah harus benar-benar serius. Jadi jangan hanya 1-2 bulan ganti pemerintah, ganti aturan. Harus ketegasan ini kalau bicara tentang judi online yang merusak terang-terangan, ada undang-undang ITE-nya gitu ya. Dan juga kita tahu ini adalah gangguan kesehatan mental, sikapnya juga harus tegas. Tanpa itu tidak mungkin kita bisa memperbaiki negara ini. Setuju. Mas Don, singkat saja. Ini soal preventif dari teknologinya, dari apa istilahnya, website, situs-situsnya bagaimana nih? Dari sisi hulu dan hilir. Hilir sudah benar, pemerintah melakukan pemblokiran. Namun kemudian ini tidak bisa efektif kalau tidak ada sisi tengahnya. Titik tengahnya apa? Ini website-website pemerintah dan segala macam ini harus terus dijaga keamanan digitalnya, sering diupdate segala macam. Kalau tidak disusupi, terus ada pendampingan komunitas, pendampingan psikolog dan segala macam. Tapi di sisi hulu, bicara literasi digital, seperti kawan-kawan Siberkreasi lakukan, ini mau nggak mau harus langsung masuk ke titik nadinya, yaitu kurikulum nasional. Jadi pendidikan dasar dong? Pendidikan dasar literasi digital sejak SD, SMP, SMA itu literasi digital harus masuk ke kurikulum. Dan sebenarnya kita sudah buat lagi tadi s.id/stop judol atau s.id/jaga duit. Itu konten-konten yang sebenarnya udah bisa langsung dipakai untuk diserap. Tetapi akan lebih masif dan luar biasa kalau itu masuk kurikulum. Ketimbang membicarakan perlu nggak nih ada anggaran untuk memblokir satu hal lah. Tapi kemudian untuk menyantuni korban judi dan segala macam. Wah, nggak rela saya, nggak rela. Marilah energi dipikirkan untuk gimana kurikulum nasional kita sudah mulai masuk tadi soal digital parenting, literasi digital. Dan saya setuju. Saya setuju sampai di sini. Makanya saya meminjam kata-katanya Mbak Novita, bagi Anda oknum pemerintah, bertobatlah.
Ya, ingat masa depan bangsa kita itu dimulai dari sekarang. Bumi ini, negara ini bukan warisan nenek moyang kita, tapi hak milik anak cucu kita di masa depan. Mbak Novita, terima kasih sudah bersama kami. Mas Don, thank you. Terima kasih ya. Tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita sekaligus mengakhiri program NTV Prime edisi hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja dan redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Merdeka.